Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku semua dan para jamaah rahimakumullah, di kesempatan yang indah ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Kemudian mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Kemudian mari kita selalu dan selalu bersolawat kepada manusia terbaik, manusia terindah, manusia termulia, manusia kekasihnya Allah nomor satu, manusia yang benar-benar berjasa terlalu dahsyat untuk kita semua. Mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian khutbah iblis tersebut setelah ia menggoda manusia, setelah menipu mereka, setelah menjerumuskan mereka ke dalam neraka, setelah tercapai cita-citanya, lalu iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Ia sama sekali tidak mau bertanggung jawab atas godaan-godaannya. Bahkan ia sama sekali tidak mau disalahkan sama sekali oleh manusia yang mengikutinya. Tidak mau disalahkan sama sekali, tidak mau dicelah, akan tetapi ia menyuruh para pengikut mereka untuk mencela diri mereka sendiri. Bahkan ia mengaku sejak dulu kufur ingkar terhadap kesyirikan yang dilakukan oleh pengikutnya. Yang lebih menjadikan para pengikutnya tersentuh, iblis menutup khutbahnya dengan menyatakan sesungguhnya orang-orang zalim mendapatkan siksaan yang pedih. Lalu iblis menyebutkan tentang kenikmatan penduduk surga, yaitu orang-orang yang tidak mau menjadi pengikut iblis akan mendapatkan kenikmatan surga yang begitu dahsyat. Sungguh kehinaan dan kesedihan. Kehinaan dan kesedihan yang tidak bisa terbayangkan. Kesedihan yang teramat dahsyat dalam hati para penghuni neraka tatkala mendengar khutbah dari sang pemimpin iblis laknatullah alaih. Semoga Allah menjaga kita dari rayuan iblis. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang mengikut kehendak iblis. Orang-orang yang tatkala di dunia tidak tersentuh oleh nasihat-nasihat, tidak tergerak hati mereka tatkala mendengar pengajian-pengajian dan khutbah-khutbah. Hati mereka hanyalah tergerak dan tersentuh tatkala mendengar khutbah iblis di neraka jahanam, di neraka-nerakanya Allah. Baru mereka tersentuh. Pada waktu di dunia mereka enggak tersentuh sama sekali. Ada thalabul ilmi, mereka enggak ngereken ada khutbah, enggak ngereken ada nasihat, enggak ngereken ada perintah Allah, larangan Allah di dalam Al-Quran, enggak ngereken semua. Dan mereka enggak tersentuh, enggak nangis. Tapi orang-orang durhaka, orang syirik, orang musyrik, orang kafir, orang fasik, orang munafik, mereka menangis, meraung-raung, tersentuh hatinya apabila iblis berkhutbah di mimbar nerakanya Allah. Baru mereka tersentuh, menangis, menyesal. Tapi penyesalan apalah gunanya? Enggak ada gunanya. Andai kalau ada khutbah, ada thalabul ilmi, ada ceramah, ada tausiah, kita semua bisa meneteskan air mata, menangis, menyesali dosa-dosa kita, itu tentu dahsyat. Lalu dilanjutkan dengan taubat luar biasa. Tetapi sayangnya di dunia itu tidak berlaku, malah dia nangisnya di neraka. Sudah terlambat, sudah kadaluarsa. Ya Allah, astagfirullahaladzim, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian kultum kita kali ini.
tentang apa itu namanya, firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang khutbah iblis, dan juga dari para ulama Hasan Al-Basri rahimahullah, dan juga dari Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Kedahsyatan khutbah iblis itu begitu menyayat hati mereka. Kenapa? Ya karena bagaimana tidak menyentuh khutbah itu mereka dengarkan pada saat mereka membuktikan segala apa yang terjadi itu benar. Jadi kamu rasakan salahmu sendiri. Aduh, ini kok salah ya, wong dia dulu yang menggoda saya, kok sekarang dia berlepas diri, gimana ini? Lah kamu minta tanggung jawab apa? Wong saya pun menemani kamu di neraka. Terus tanggung jawabnya bagaimana? Seperti halnya misalnya Mas apa itu namanya, Mas Halim dengan Mas Fajri misalkan, atau si Fulan bin Fulan dengan si Fulan, si A dengan si B. Si A mengajak si B, ayo terjun ke jurang, nggak mau. Si A ini ngajak si B, ayo terjun, nggak mau. Akhirnya sampai dipaksa. Si A ini maksa si B, akhirnya tetap nggak mau. Akhirnya si B diseret ke neraka, diseret ke jurang. Akhirnya si A sama si B jatuh ke jurang dua-duanya. Lalu setelah di apa namanya, bawah jurang, si B minta pertanggungjawaban si A. Duh, kamu ini salahmu ya. Aku nggak mau ke jurang, kamu paksa. Sekarang aku minta tanggung jawabmu. Aku minta pertanggungjawabmu karena kamu yang mengakibatkan aku masuk ke dalam jurang. Si A ini ketawa terbahak-bahak. Ini contoh dari si iblis ini. Si A ini ketawa terbahak-bahak, kok bisa ya? Bro, si A, si B, si A tadi kan yang nyeret tadi dong. Si B, kamu minta tanggung jawab apa? Wong saya yo nemani kamu di jurang ini, terus mau minta apa? Nggak bisa berbuat apa-apa, kecuali si A ini ada di atas, si B ini ada di jurang, baru dia berkor, ayo coba kamu tarik, kamu telah mengenal, begitu. Masalahnya si A ini di jurang sama-sama. Lah minta tanggung jawab apa? Padahal minta tanggung jawab itu kan minta supaya diselamatkan, kan begitu. Diselamatkan dari jurang. Diselamatkan dari jurang gimana? Wong si A-nya itu masuk jurang. Lalu si iblis ini dimintain pertanggungjawaban oleh manusia-manusia yang masuk neraka tadi. Bagaimana caranya wong iblis sendiri juga masuk di neraka? Bagaimana dimintain pertanggungjawaban? Ini maksudnya anak-anakku semua supaya kita sadar, ya Allah, ternyata iblis yang menunggangi hawa nafsu kita, iblis yang menggoda kita, iblis beserta anak buahnya para setan, mereka telah mengobrak-abrik diri kita. Nanti mereka akan berlepas diri dan tujuannya itu adalah untuk menghancurkan kita. Dan mereka sendiri memang tempatnya di neraka dan mengajak kita ke neraka. Semoga nanti kita akan bahas tentang seluk-beluk iblis. Ya kok serem sih, iblis kok dibahas. Loh, bukan seremnya, tetapi iblis itu kita bahas untuk mengetahui ilmunya, sehingga kita ini bisa berperang melawan iblis. Kalau menghindar nggak bisa. Kita berperang menghadapi tiap detik, tiap saat kita ini berhadapan dengan iblis laknatullah beserta anak buahnya. Ya kita nggak bisa menghindar, nggak bisa. Wong mereka ini masuk ke depan kita, kiri, kanan, belakang kita, mereka ini menghindar bagaimana? Nggak bisa. Nggak bisa manusia menghindar, karena diingatkan oleh Allah, iblis adalah musuh yang nyata, benar-benar nyata bagi manusia.
Jadi tidak ada satu manusia pun yang berteman dengan iblis, itu enggak ada. Kecuali manusia itu memang tempatnya di neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala man shalla alaih. Demikian kultum kali ini, semoga mendapatkan barokah dan manfaat. Apabila di dalam kultum kali ini Yai banyak salah, Yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.